Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Engkau yang membangunkan kami, bahkan Engkau menjagai kami sepanjang malam. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih setiamu dalam hidup kami begitu luar biasa. Kami terus memuji Engkau. Tuhan, tidak pernah Bapa Engkau meninggalkan kami. Bahkan nafas hidup yang kami hirup pagi ini, itu anugerah Tuhan. Bahwa hidup kami senantiasa di dalam jalan-jalan dan kebenaran-Mu. Bahwa kami senantiasa menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Bahkan seumur hidup kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Sampai akhirnya nanti Tuhan, kami menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami nyanyikan kebaikan-Mu di pagi hari ini Bapa. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama. Mari lebih lagi naikkan pujian. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Oh, kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, kesetiaan-Mu besar, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan, buat nafas hidup yang masih Engkau berikan. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah sehari demi kesehari iman kami semakin dibaharui. Kami semakin mencintai Engkau Yesus. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami semakin mau menjadi penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami datang Tuhan membawa hidup kami,
Kami rindu menyenangkan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami bawa hidup kami sebagai penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu penyembahan bukan sekedar nyanyian yang kami bawa, tapi persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami harus menyenangkan Engkau lewat kehidupan kami. Karena hidup yang kudus itulah yang Tuhan mau dari kami. Sebagai penyembahan yang hidup tidak berkenan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadah kami yang sejati, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami percaya, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari bawa hidupmu pada Tuhan, saudara. Katakan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Sekali lagi saudara, bawa penyembahan yang berkenan pada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
membawa hidup kami ke hadapan-Mu Bapa pagi hari ini. Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup yang kudus, tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ajar kami terus hidup dalam jalan-jalan-Mu Bapa sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Ya, saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini sebelum kita memulai aktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 5. Mazmur 5 ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Mazmur 5 ayat 2, 3, dan keempat. Mazmur pasal yang kelima ayat yang kedua berkata begini saudara, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ayat yang ketiga, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat 4, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, pemazmur di sini berkata ya bahwa dia rindu agar Tuhan memberikan telinga kepada perkataan-perkataannya. Artinya agar Tuhan mendengar semua permohonannya. Dia memohon agar Tuhan mendengar teriakannya, dia meminta tolong. Setiap kita dalam hidup ini pastilah membutuhkan Tuhan, saudara. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh Tuhan. Ya, mau orang sekaya apapun, dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa digantikan oleh harta, kekayaan, dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kepuasan batin manusia tidak bisa diisi oleh harta dan kekayaan, hanya bisa diisi oleh Tuhan dan kasih-Nya bagi kita, saudara, ya. Dan karena itu setiap kita memiliki persoalan, masalah, beban, dan kita sering menjerit kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, kita datang dengan persoalan kita di hadapan Tuhan. Dan memang saudara, ketika kita ada persoalan, ada beban yang berat, mari kita datang pada Tuhan. Jangan mencari jalan keluar pada orang lain, jangan mencari solusi pada orang lain, tapi ayo kita mulai belajar terus mencari Tuhan dalam segala hal. Saudara, kita mulai belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu kenapa saya selalu berkata, jangan titip doa sama pendeta. Jangan titip doa kepada saya dan kepada siapapun. Karena saudara itu punya hak istimewa untuk datang pada Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk berseru kepada Dia. Setiap kita dipanggil untuk berserah kepada Dia. Dan sangat rugi kalau saudara hanya menjadi orang Kristen yang titip doa. Kapan saudara bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Ya, Mazmur berkata begini, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Kita semua ingin supaya teriakan kita, keluh kesah kita didengar oleh Tuhan. Karena saya percaya semua manusia pasti punya masalah. Dan kita butuh Tuhan. Dan tidak usah bertanya, Bu, bagaimana caranya saya berdoa pada Tuhan? Masuk di kamar, tutup pintumu, berlutut, nangis sama Tuhan, tumpahkan semua keluh kesahmu. Ya, seperti pemazmur berkata, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ayat yang ketiga, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ya, dia berkata, perhatikan teriakku minta tolong ya Rajaku ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudara, kita harus sungguh-sungguh menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Kita sungguh-sungguh ya menaruh pegangan hidup kita hanya pada Tuhan, jangan taruh pada yang lain. Ayat ini berkata, ya perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ya, kepada siapa kita berdoa hari-hari ini?
Kepada siapa kita mencari pertolongan hari-hari ini? Apakah kita datang pada manusia? Apakah kita datang kepada orang lain untuk mencari pertolongan? Tetapi Tuhan bilang, nantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita, saudara. Ya, dia Mazmur berkata, kepadamulah aku berdoa Tuhan. Ya, bukan kepada yang lain. Kita semua setiap hari berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang belum menerima jawaban doa, tapi tetaplah setia untuk berdoa. Karena cepat atau lambat Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, ya, pada waktu pagi Tuhan mendengarkan seruan kita. Saya percaya setiap kita yang rajin bangun setiap jam 5 pagi, Tuhan memperhitungkan jeripaya saudara. Tuhan memperhitungkan niat saudara yang mau terus mencari Tuhan sekalipun ya mungkin capek, mungkin ngantuk, tetapi kita mau bersemangat untuk mencari Tuhan. Saya pun selalu saudara, selalu terima kasih, ada banyak orang yang WA juga mengirimkan kata-kata penghiburan, tapi lebih banyak yang kirim masalah kepada saya ya. Tapi yang kirim penghiburan itu ya saya membacanya itu menjadi kuat. Salah satu ada orang yang berkata, Bu Debbie terima kasih ya buat mesbah doa, mesbah syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu di YouTube yang sudah sangat membangkitkan iman saya dan mengubah karakter saya. Ya, lalu dia berkata terima kasih juga Ibu, tanpa kenal lelah siang dan malam Ibu dan keluarga terus melayani ada di mesbah doa, mesbah syukur. Ya, rasanya saudara menetes air mata saya. Kenapa? Ya, karena ternyata yang kita lakukan ini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi Tuhan itu mempercayakan sesuatu yang besar. Dan saya kalau sudah mendengarkan kata-kata yang seperti itu, waduh, merasa Tuhan itu rasanya ya memperhitungkan apa yang kita buat. Saya tidak, akhirnya sekarang saya terus belajar untuk secapek apapun Tuhan saya mau ya membagikan firman Tuhan buat umatmu yang sungguh-sungguh setia mencari Engkau. Pada waktu pagi firman ini berkata ya, Tuhan mendengarkan seruan kita. Rahasia dari sebuah hubungan yaitu keakraban saudara. Ya, orang itu bisa dikatakan sahabat kalau mereka itu hubungannya akrab dan dekat. Ya, makanya dikatakan wah mereka itu sahabat karib karena memang ya akrab, dekat sekali. Sebuah hubungan itu dekat atau tidak dilihat dari keakrabannya saudara. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Ya, kita dapat membangun keakraban dan keintiman dengan Tuhan cuma dengan satu cara, yaitu ketika kita datang membangun hubungan pribadi dengan Dia, kita berdoa dengan Dia. Ya, mari kita mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan berdoa kepadanya, membaca firman-Nya. Saudara, kita sedang berusaha untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, dan pada waktu pagi, pikiran kita itu lebih ya fresh. Orang bangun pagi itu dengan harapan baru. Bangun pagi itu dia setelah beristirahat selama semalam, ada harapan-harapan yang baru saudara. Ya, dan pikiran kita masih kosong, kita masih tidak memikirkan apa-apa, belum ada kekhawatiran. Lalu pada pagi hari kita datang menyembah, memuji Tuhan, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita mempersembahkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ya, ayat ini berkata saudara, ya mari kita berdoa kepadanya pada waktu pagi-pagi benar. Pada waktu pagi pikiran kita lebih bebas dari masalah dan kita bisa menyerahkan sepanjang hari itu kepada Tuhan. Jadi komunikasi yang teratur mempererat persahabatan dan tentu saja diperlukan untuk mencapai hubungan yang kuat di dalam Tuhan. Kita perlu untuk terus berkomunikasi dengan Dia setiap hari. Apakah saudara kita hari-hari ini memiliki waktu-waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, Tuhan menjawab doa-doa kita pada waktu pagi. Bahkan pemazmur berkata, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, doa dan menunggu-nunggu. Saudara, ya pada waktu pagi pemazmur bilang aku menunggu-nunggu jawaban dari Tuhan.
Biarlah kita pada waktu pagi mau memberi hidup kita saudara ya kepada Tuhan. Kita mau bangun mesbah mencari Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu pagi ya Dia mendengarkan seruan kita. Karena itu berbahagialah kita yang bangun pagi hari ini. Kita termasuk orang-orang yang akan dijawab oleh Tuhan pergumulan kita. Baik, mari kita tundukkan kepala saudara. Kita mau sama-sama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan firman ini agar senantiasa hidup kita boleh ada di dalam anugerah-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang baik bagi kami, terima kasih Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kami melangkah Tuhan, amin. Hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan, Kau beri yang kami pinta Tuhan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Tuhan, amin. Takkan kami akan, aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami tahu pada waktu pagi hari Engkau mendengarkan seruan kami. Kau beri yang kami pinta saat kami mencari, kami mendapatkan Tuhan. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, mereka yang setia mengikuti mesbah doa. Apapun pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan pemulihan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Setiap rumah tangga yang diambang kehancuran, Tuhan Engkau pulihkan kembali. Dengar seruan kami di pagi hari Bapa. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan buat terjadi dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan dicurahkan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI, Polri, Tuhan melindungi bangsa ini. Engkau bawa dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang mau bekerja pada hari ini di dalam rumah, di luar kota, di mana saja kami berada, kami tahu perlindungan Tuhan sempurna. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan.
Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.